Halo Indonesia, saya Afina Nekita Octavia, Duta Kampus Sustainable Development Goals Universitas Jember. Untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, saya mempunyai program kerja yang saya beri judul GoDigi MSMEs No Poverty. Ingin tahu lebih lanjut tentang program kerja saya? Simak video berikut ini hingga akhir. Tahukah Anda bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia menempati urutan nomor 2 di Asia Tenggara? Hal ini sangat ironis sekali, mengingat bahwa permasalahan kemiskinan berdampak pada aksesibilitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pemerintah lainnya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal ini, sebenarnya apa penyebab dari kemiskinan? Ternyata, kemiskinan adalah suatu siklus yang berkaitan pada 3 aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kurangnya akses pada pendidikan merupakan penyebab dan juga dampak dari kemiskinan. Dan mengentas kemiskinan melalui pendekatan sosial tampaknya belum cukup maksimal, mengingat akses kesehatan dan pendidikan yang belum merata di Indonesia. Oleh karena itu, saya menghadirkan solusi melalui pendekatan ekonomi. Untuk mencapai tujuan SDGs yang pertama, no poverty, maka diperlukan faktor produksi yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, sebanyak 121 juta orang atau setara dengan 90% tenaga kerja saat itu berada di sektor UMKM. Dan pada tahun yang sama, UMKM memiliki kontribusi sebesar 60% terhadap produk domestik bruto yang setara dengan 8.400 triliun rupiah. Berdasarkan data tersebut, terbukti bahwa UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Permasalahannya, meskipun UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional, namun nyatanya UMKM menghadapi permasalahan di bidang promosi. UMKM terfokus pada cara-cara yang tradisional untuk mempromosikan barang dagangannya, sehingga hal ini terlihat kurang menarik bagi konsumen. Oleh karena itu, UMKM harus mulai merangkul proses ranah digital. Era disrupsi teknologi mendorong perubahan perilaku masyarakat, mulai dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis. Hal ini dapat terlihat dari data yang saya kutip di World Internet Statistic, bahwa ternyata 50% pengguna internet berasal dari benua Asia, dan Indonesia menempati posisi ketiga. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia telah sadar internet dan teknologi. Namun, kenyataannya, penggunaan internet sebagai sarana pemasaran hanya dilakukan oleh 5% UMKM, itu pun melalui media sosial. Sebenarnya, media sosial merupakan alat yang bagus untuk melakukan perdagangan. Akan tetapi, hal ini kurang tepat. Mengapa demikian? Karena media sosial merupakan alat untuk interaksi sosial. Oleh karena itu, kita memerlukan wadah yang khusus
yang dapat memfasilitasi para pelaku UMKM. Dengan hadirnya suatu wadah yang khusus, maka kita dapat mempermudah konsumen untuk mencari barang yang diinginkan. Sehingga pemberdayaan UMKM dan perkembangan teknologi digital merupakan kunci utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan seperti promosi yang tidak menarik, seperti platform yang kurang tepat, kini dapat teratasi dengan hadirnya E2 ASEAN. E2 ASEAN adalah platform marketplace berbentuk aplikasi seluler yang memasarkan produk UMKM yang memiliki kebudayaan lokal ke pasar global. Kelebihan berdagang melalui aplikasi ini dibanding melalui sosial media adalah karena aplikasi ini khusus untuk perdagangan, maka kolom pencarian akan memudahkan pembeli untuk mencari barang yang diinginkan. Kelebihan lain yang dimiliki oleh E2 ASEAN yang tidak dimiliki oleh aplikasi marketing lainnya ialah hadirnya Akademi UMKM. Akademi UMKM menyediakan blueprint dan video pembelajaran hingga konsultasi dengan para pakar usaha, sehingga kita dapat mengakomodir para pelaku UMKM untuk semakin maju dan berkembang. Akademi UMKM tentunya bersinergi dengan program SDGs Center UNAJ, yakni Sekolah SDGs. Pemberdayaan UMKM untuk maju ke pasar global melalui E2 ASEAN mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pemasukan devisa negara. Uji kelayakan juga telah dilakukan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran seperti masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan juga para pelaku UMKM yang tidak memiliki Android dapat teratasi. Karena berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil tidak setertinggal yang telah diperkirakan. Mereka telah mengenal Android dan menggunakan akses internet. Dan apabila kita mengalami permasalahan akomodasi dan koneksi ke depannya, maka kita dapat menerapkan Goals ke-17 SDGs, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Sebagaimana saat ini pemerintah telah melakukan kerjasama dengan provider untuk menyediakan akses internet gratis. Apabila kebijakan ini dapat diterapkan di program kerja ini, tentunya dengan penyesuaian yang tepat, maka kendala-kendala yang kita khawatirkan dapat teratasi. Puncaknya, no poverty. Mengapa itu ASEAN? Berdasarkan pendapat pakar ekonomi, apabila Indonesia mampu menggunakan teknologi untuk aktivitas ekonomi secara baik dan maksimal, maka Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia. Sehingga sudah seharusnya kita mengakselerasi agar hal ini dapat segera terwujud. Solusinya itu ASEAN. Permasalahan kemiskinan wajib kita angkat dan prioritaskan. Karena saya seringkali melihat mimpi anak-anak Indonesia pupus diakibatkan kemiskinan. Oleh karena itu, apabila saya dipercaya untuk menjadi Duta Kampus SDGs Nasional, saya bertekad untuk mengentas kemiskinan melalui program kerja yang saya miliki. Karena kini, dengan hadirnya E2 ASEAN, no poverty is just one click away.